Baik, selamat siang semuanya. Eh, Siang Pak. oke, jadi siang ini saya ingin menambahkan materi kriging, ordinary kriging, karena ada beberapa variogram yang belum pernah saya berikan contohnya. Jadi saya akan membahas tentang variogram eksponensial dan Gaussian. Ya, jadi selama ini kita selalu pakai spherical. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bagaimana kalau kita memakai variogram eksponensial dan Gaussian. Baik, saya tampilkan dulu ya materinya. Oke, baik, kita mulai saja. Jadi kita akan membicarakan balik lagi ke ordinary kriging. Jadi nanti Anda lihat lagi ya materi tentang ordinary kriging. Jadi ordinary kriging atau kriging kita sudah membahas ada yang point kriging, ada yang block kriging. Jadi di dalam contoh soal ini nanti kita akan membahas dengan point kriging ya. Dan untuk block kriging sebenarnya prinsipnya sama. Jadi kalau block kriging itu adalah nilai rata-rata dari kadar estimasi yang diestimasi dengan point kriging. Oke, kita mulai saja. Jadi prinsipnya di dalam perhitungan ordinary kriging itu adalah untuk menaksir titik yang tidak ada datanya. Jadi titik yang tidak ada datanya biasanya dikasih simbol Z aksen ini atau Z0 ya. Jadi nilai dari Z0 atau Z aksen itu sama dengan sigma WI dikalikan ZI. Nah, ini prinsipnya sebenarnya sama dengan IDW. Hanya yang membedakan adalah cara menghitung bobotnya ini. Cara menghitung WI-nya ini yang berbeda dengan cara menghitung dengan metode IDW. Jadi kalau misalnya datanya ada tiga, jadi kita menaksir titik berdasarkan titik yang di dekatnya, datanya ada tiga, maka kita akan menyebutkan dengan Z1, Z2, Z3. Kemudian yang WI-nya ini menjadi W1, W2, dan W3. Oke, bisa difahami ya. Nah, kemudian sigma WI itu harus sama dengan 1. Jadi kalau bobotnya kita jumlahkan, itu jumlahnya sama dengan 1. Sehingga nanti nilai bobot itu selalu lebih kecil dari 1 ya. Jadi tidak ada WI itu nilainya sama dengan 2. Atau W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 3. Itu nggak ada nilai seperti itu. Jadi WI itu bobotnya harus lebih kecil dari 1. Jadi W1, W2, W3 misalnya ada 3 bobot, maka W1 misalnya bobotnya adalah 0,5 ya. Kemudian W2 misalnya 0,25, W3 sama dengan 0,25. Sehingga kalau kita jumlahkan W1 ditambah W2 ditambah W3 itu sama dengan 1. Oke, bisa difahami sampai di sini? Baik, kita lanjutkan. Nah, ini adalah prinsip perhitungan di dalam kriging ya. Jadi kita selalu bekerja dengan matrik. Ya. Jadi matrik A dikalikan matrik X sama dengan matrik B. Nah, sekarang apa yang diisinya? Elemen yang ada di matrik A. Matrik A adalah elemennya ada C11, C12 sampai C1N, kemudian minus 1. Jadi angka minus 1 ini selalu ada ya. Jadi yang berubah adalah nilai C11, C12 sampai C1N. Ya. Kemudian yang baris kedua ini adalah C21, C22, C2N. Sampai baris yang terakhir CN1, CN2, CNN ini selalu minus 1. Kemudian Anda tambahkan angka 1, 1, 1, kemudian 0. Nah, C11 adalah nilai kovarian ya, pada baris 1 di kolom 1. Ya. Kemudian C12 itu adalah nilai kovarian di baris 1,
kolom kedua dan seterusnya. Jadi kalau misalnya C1N ini artinya nilai kovarian baris 1 di kolom ke N. Ya. Oke, nanti akan lebih jelas waktu kita mengerjakan contohnya. Kemudian X, ya, di matriks X itu adalah isinya, elemennya adalah W1, W2, Wn, kemudian ada nilai mu. Ya. Oke. Kemudian matrik B sama dengan C12, C20, Cn0, kemudian 1. Ya. Jadi kalau C11, C12, C1n ini adalah isinya adalah kovarian antar data. Ya. Jadi kalau misalnya datanya 3, ini adalah kovarian antar data Z1, Z2, Z3. Kemudian kalau C10, C20, Cn0 ini adalah kovarian antara data dengan titik yang ditaksir. Ya. Oke, jadi antara Z1 dengan Z0 misalnya. Karena Z0 adalah titik yang akan atau poin yang akan kita taksir nilainya berapa. Kemudian Z2 terhadap Z0. Kemudian Zn terhadap Z0. Tergantung kepada jumlah datanya. Oke, kemudian nanti Anda akan mengalihkan matrik ini seperti ini persamaannya. Jadi ini adalah matrik A, ini matrik X, kemudian ini adalah matrik B. Ya. Dari perkalian matrik ini nanti Anda bisa membuat persamaan. Ya. Kemudian jumlah persamaan tergantung kepada berapa jumlah datanya. Ya. Kalau jumlah datanya ada 3, maka persamaannya nanti ada 4. Ya. Persamaannya akan ada 4. Nah, kemudian dari persamaan itu Anda bisa menentukan berapa bobotnya, berapa W1, berapa W2, berapa W3, berapa nilai mu-nya. Ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dulu. Nanti setelah ada contoh mungkin Anda akan lebih bisa memahaminya. Oke, untuk menghitung kriging kita harus tahu dulu semivariogramnya apa. Jadi semivariogramnya yang dipakai di dalam perhitungan itu semivariogram atau model variogramnya apa? Ya, karena untuk mencari kovarian kita perlu mencari gamma H. Nah, nilai gamma H itu perhitungannya tergantung kepada model variogram yang dipakai di dalam persamaan itu apa. Ya, karena setiap model variogram itu persamaannya berbeda. Nah, selama ini kita memakai variogram yang ini ya, variogram spherical. Nah, itu cara menghitung gamma H pakai persamaan yang ini, yaitu C dikalikan 3H dibagi 2A dikurangi setengah dikalikan H dibagi A dipangkatkan 3, kemudian ditambah dengan C0. Ya, untuk H lebih kecil dari A. Nah, kalau untuk H lebih besar sama dengan A, maka gamma H itu nilainya C plus C0 atau nilainya sama dengan sil. Oke, kita lihat dulu bentuk variogramnya. Ini adalah bentuk spherical. Ya. Anda perhatikan gambar dari variogram ini. Ya. Ini adalah C0. Ini jadi titik 0 sampai ke sini ini adalah C0. Kemudian dari C0 sampai ke sil. Nah, ini nilai sil itu adalah C. Ya. Jadi nilai sil itu sama dengan C0 ditambah C. Oke, bisa difahami ya. Oke. Kemudian Anda perhatikan nilai dari A. Ya. Nilai A kalau di model spherical itu adalah dari sini ke sini. Ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, kalau kita lihat nilai A itu adalah dari sini ke sini. Ini adalah AA. Ya, nanti akan berbeda dengan eksponensial ya, karena nilai A-nya berbeda nih. Jadi kalau Anda melihat gambar model spherical, maka untuk mencari A, nilai range-nya adalah dari sini sampai ke sini. Ya, ini adalah nilai A. Nah,
dari sini sampai ke sini ini adalah 2/3A ya. Anda perhatikan bahwa karena di dalam persamaan kita selalu memakai nilai A ya. Oke, sekarang bagaimana dengan persamaan eksponensial ya? Persamaan eksponensial gambarnya berbeda seperti ini ya. Ini dibuat C0-nya sama dengan 0 ya. C0 sama dengan 0. Bisa juga C0 tidak sama dengan 0 ya, tergantung gambarnya atau tergantung persamaannya itu seperti apa. Jadi bentuk variogramnya seperti apa. Oke. Kemudian Anda perhatikan nilai A-nya. Ya, di sini Anda lihat bahwa nilai A adalah dari sini sampai ke sini. Bukan dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini ini adalah nilai 3A. Ini adalah 3A. Maka kalau Anda akan memasukkan ke dalam persamaan, maka 3A ini harus Anda bagi dengan 3. Ya. Kalau yang diketahui adalah jarak dari sini ke sini. Ya. Oke, sehingga Anda untuk memasukkan nilai A ini harus nilai 3A dibagi dengan 3, sehingga Anda mendapatkan A ya. Jadi A sama dengan 3A dibagi 3. Oke. Jadi kalau misalnya Anda melihat gambar seperti ini, kemudian jarak dari sini ke sini adalah 600 meter misalnya, maka A-nya berapa? Range-nya berapa? Bisa diulang, Pak? Ya. Tadi saya ulang dari atas ya. Kalau Anda lihat bentuk variogram spherical dengan eksponensial berbeda ya. Anda bisa lihat gambarnya berbeda ya, lengkungannya berbeda. Oke. Nah, untuk mencari A, range, kalau Anda melihat gambar dari spherical di sini, nilai range adalah dari sini ke sini. Yaitu nilai perpotongan lengkungan ini yang bersentuhan dengan nilai seal. Kalau ini ditarik ke bawah, maka dari sini ke sini itu adalah nilai A. A itu range ya, range. Karena di dalam persamaan kita selalu memakai range. Maka Anda harus tahu dulu nilai range-nya itu berapa di dalam variogram. Nah, ini adalah untuk spherical. Nah, untuk eksponensial ini berbeda ya. Berbeda. Bahwa nilai A itu adalah yang di sini, dari sini ke sini. Nah, seringkali yang diketahui adalah perpotongan antara lengkungan ini dengan nilai seal. Nah, ini kalau ditarik ke bawah dari sini ke sini, maka dari sini ke sini ini adalah nilainya 3A. Berbeda dengan di sini ya. Ini saya tarik dari atas ke bawah, ini nilainya adalah A. Tapi kalau untuk eksponensial, dari sini ke sini ini nilainya sama dengan 3A. Maka untuk mencari A, untuk Anda masukkan ke dalam persamaan ini, itu adalah, kalau yang diketahui adalah dari sini ke sini, maka ini harus Anda bagi 3 dulu. Ya. Karena ini nilainya adalah 3A. Oke, mengerti maksudnya? Jadi kalau misalnya di jarak dari sini ke sini adalah 600 meter untuk spherical, maka nilai A-nya berapa ini? 200, Pak. 600, Pak. 600. Ya, ini karena dia spherical. Maka Anda harus lihat dulu variogramnya ini apa ya. Kalau spherical, dari sini ke sini itu nilainya sama dengan A. Oke, kalau eksponensial, maka A-nya berapa ini? Kalau ini 200, Pak. Berapa? 200. 200. Oke, jadi sudah tahu ya. Oke. Jadi karena dari sini ke sini ini nilainya sama dengan 3A. Kalau di spherical dari sini ke sini itu adalah A nilainya. Oke.
Nanti beda lagi dengan Gaussian ya. Jadi Anda harus melihat dulu model variogramnya. Oke, sekarang sudah tahu. Anda sudah biasa menghitung contoh-contoh yang lama itu selalu pakai model spherical yang ini. Oke, sekarang persamaan eksponensial itu adalah gamma H. Ya, karena nanti Anda akan mencari kovarian ya. Kovarian itu nilainya adalah cov itu adalah nilai sel dikurangi gamma H. Maka Anda harus mencari gamma H dulu. Nah, untuk mencari gamma H kita harus tahu dulu model variogramnya. Oke. Sekarang kalau model variogramnya adalah eksponensial, maka persamaan untuk mencari gamma H itu adalah C. C ini adalah ini. Ya, kalau misalnya C0-nya 0 berarti C sama dengan sil ya. Tapi kalau misalnya C0-nya tidak sama dengan 0, berarti sil itu adalah C0 ditambah C, seperti yang contoh yang ini. Ya. Oke. Nah, kovarian itu nilainya adalah sil dikurangi gamma H. Oke. Nah, bagaimana menghitung gamma H kalau variogramnya adalah eksponensial? Nah, gamma H sama dengan C dikalikan 1 dikurangi eksponen, ini pangkat, minus H dibagi dengan A. Oke, nah, eksponen ini angkanya sama dengan 2,71828. Ini Anda bisa bulatkan menjadi 2,72. Atau kalau misalnya Anda ada kalkulator, itu ada yang kodenya E itu ya. E kemudian ada pangkat X gitu. Nah, yang menjadi masalah ini adalah eksponen pangkat minus H dibagi A. Ya. H ini adalah nilai dari sini, misalnya gamma 100 berarti H-nya 100 ya. Oke. Nah, sekarang persamaan ini kan eksponen pangkat minus H dibagi A. Pangkat minus H dibagi A ini sebenarnya bisa Anda, cara mengalihkannya adalah kalau pangkat minus itu adalah 1 per pangkatnya ya. Jadi 1 per 2,72 dipangkatkan H dibagi dengan A. Oke. Jadi persamaan ini Anda bisa rubah ya, menjadi 1 dibagi 2,72 dibagi pangkat H dibagi dengan A. Oke, bisa diikuti? Oke. Sekarang persamaan ini Anda bisa rubah seperti ini. Gamma H sama dengan C kalikan 1 dikurangi 1 dibagi dengan 2,72 pangkat H dibagi dengan A ditambah dengan C0. Oke, bisa difahami sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau nggak jelas ditanyakan ya, nanti mungkin kalau contoh soal Anda akan langsung. Nah, ini persamaan model Gaussian. Nah, model Gaussian ini mirip dengan eksponensial, hanya pangkatnya dipangkatkan 2. Jadi H dibagi A-nya ini pangkat 2. Oke, Anda lihat bedanya hanya di sini. Ya. Jadi ini Anda bisa rubah gamma H sama dengan C 1 dikurangi 1 dibagi 2,72 pangkat ini H dibagi A pangkat 2 kemudian ditambah dengan C0. Oke, jadi kalau misalnya H itu hanya adalah 100, kemudian A-nya 200, maka 100 dibagi 200 dipangkatkan 2.
Oke, jadi beda dengan eksponensial ya. Kalau eksponensial nggak ada pangkatnya, nggak dipangkatkan 2. Jadi hanya misalnya 100, A-nya 200, maka 100 dibagi 200. Jadi 1 dikurangi 1 dibagi 2,72 pangkat 0,5 ya. 100 bagi 200 kan setengah ya. Jadi 0,5. Oke. Tapi kalau Gaussian ini menjadi 1 dikurangi 1 dibagi 2,72 pangkat 0,5 pangkat 2. Jadi 0,5-nya itu dipangkatkan 2 dulu. Kalau misalnya hanya 100 kemudiannya A-nya 200 ya. Oke. Izin bertanya Pak, Ya. untuk eksponensial dan Gaussian CO-nya selalu 0 ya Pak? Oh enggak. Ya, tergantung gambarnya. Enggak selalu 0 ya. Jadi kalau gambarnya begini, nah ini C0-nya di sini. Kemudian ini C. Kemudian selnya adalah C0 ditambah C. Tergantung gambarnya. Ini kebetulan gambarnya begini ya. Nah ini gambarnya yang spherical. Ini adalah C0-nya tidak sama dengan 0. Oke, makanya di dalam persamaan di sini juga ada plus C0 ya. Ini kan ada plus C0 ya. Jadi kalau C0-nya nggak 0 ya ditambahkan angkanya berapa? Ya udah, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi yang sering dipakai adalah spherical, eksponensial, dan Gaussian. Mungkin linearnya tidak usah kita bahas. Oke, nah sekarang kita akan melihat dulu kovariogram ya, atau kovarian. Nah ini yang kita masukkan di dalam matrik itu adalah nilai kovarian ya, bukan variogram ya. Yang kita hitung tadi adalah variogram atau gamma H. Nah, berapa nilai kovarian? Kita lihat di sini bahwa kovarian H ditambah gamma H itu sama dengan sil. Ya. Ini maka kovarian H sama dengan sil dikurangi gamma H. Oke, nanti di dalam persamaan kita di dalam soal silnya pasti diketahui atau Anda bisa lihat dari variogramnya. Silnya nilainya berapa? Kemudian gamma H-nya Anda bisa hitung. Ya, gamma H-nya ini yang dihitung ya. Gamma H Anda hitung tergantung kepada variogramnya apa. Apakah dia spherical, apakah Gaussian atau eksponensial. Oke. Jadi kalau digambarkan di dalam gambar, ya, gambar variogram dan kovariogram itu adalah seperti ini. Jadi kalau ini misalnya C0, variogram kan begini, ya, naik, ya, naik, ini naik, kemudian sampai ketemu sil dia akan datar. Ini adalah gambarnya adalah spherical. Nah, kemudian berapa nilai kovarian? Nah, nilai kovarian pada H sama dengan 0, H sama dengan 0 di sini, maka nilai sil dikurangi dengan gamma H. Nah, kalau kita lihat di sini berapa nilai gamma H pada H sama dengan 0, itu sama dengan C0. Ya, di sini. Atau jadi kalau jaraknya 0, gamma H sama dengan C0. Begitu gamma H di sini, jaraknya di sini, berapa nilai gamma H? Nilai gamma H Anda tarik ke atas, ke kiri. Nah, ini adalah nilai gamma H di sini. Ini angkanya berapa? Ya. Oke, sehingga pada H sama dengan 0, ya, nilai kovariogramnya adalah di sini. Ya. Nilai sil dikurangi dengan C0. Dari sini ke sini, ini panjangnya sama dengan C0. Oke, sehingga model persamaannya adalah seperti ini.
kovarian H sama dengan sil dikurangi gamma H. Oke, jadi Anda harus tahu berapa nilai silnya, kemudian Anda menghitung berapa gamma H-nya. Oke, ini adalah gambarnya. Jadi kalau H-nya di sini, maka nilai kovariannya juga di sini. Ya. Jadi di perpotongan antara variogram dengan gamma H dengan kovariogram. Oke, jadi kalau model persamaannya adalah seperti ini. Oke, sekarang kita lihat contoh soalnya. Oke, sekarang ini adalah sama waktu ini adalah contoh konfigurasi seperti waktu contoh model variogram spherical. Ya. Jadi kita lihat ini adalah datanya Z1 di sini, kemudian Z2 di sini, kemudian Z3 di sini. Dalam contoh nanti saya tidak sampai berapa nilai Z0 ya, tapi sampai membuat matriknya seperti apa. Oke, kita lihat di dalam perhitungan Kriging Anda harus tahu jarak antara titik yang ditaksir adalah Z0 dengan datanya. Jadi Anda harus tahu jarak antara Z0 dengan Z1 berapa jaraknya, Z0 dengan Z2 berapa jaraknya, kemudian Z0 terhadap Z3 berapa jaraknya. Oke, ini sudah diketahui jaraknya masing-masing 100. Ya, tapi kalau tidak diketahui atau di data di dalam koordinat, Anda harus mencari jaraknya dengan rumus Pitagoras ya. Anda cari segitiga siku-sikunya, kemudian Anda cari sisi panjangnya di dalam segitiga tersebut dengan rumus Pitagoras. Oke. Kemudian yang kedua, Anda harus mencari jarak antar data. Jadi berapa jarak antara Z1 ke Z2, berapa jarak antara Z1 ke Z3, berapa jarak antara Z2 dan Z3. Nah, ini Anda harus tahu jaraknya ini ya. Kalau nggak tahu tidak bisa dihitung ya. Harus tahu jaraknya berapa. Nah, nanti yang antar data ini nanti kovariannya ya, elemen kovariannya itu akan dimasukkan di dalam matrik A. Kemudian Z0 terhadap data, jarak antara Z0 dengan data nanti untuk menghitung kovarian yang matrik B-nya. Jadi isinya matrik B itu adalah kovarian yang dihitung antara Z0 dengan datanya. Oke, kalau di sini ada 3 data. Oke, kita lanjutkan. Ini. Deskripsi model eksponensial. Nah, persamaannya seperti ini. Kemudian ini nanti Anda rubah. 1 dikurangi 1 bagi 2,72 dipangkatkan H dibagi A. Ditambah C0. Oke. Diketahui C0 sama dengan 0 ya. Berarti gambarnya seperti tadi. Gambar eksponensialnya. Kemudian silnya sama dengan 4 kuadrat FE, persen kuadrat FE, kemudian range-nya 300 meter. Hitung dan isikan elemen-elemen dalam matrik dan tentukan persamaan-persamaan yang diperoleh dari perkalian matrik tersebut. Oke, jadi kalau Anda melihat seperti ini, maka gambarnya seperti apa? Gambar variogramnya. Karena mungkin kalau Anda menghitung mungkin tidak dijelaskan seperti ini ya. Tapi ditunjukkan gambarnya. Oke, kalau seperti itu gambarnya ya mungkin seperti ini ya. Oke, kalau di sini range-nya adalah 300, nanti kalau Anda gambar dari sini jaraknya berapa ini? A-nya ya, Pak. Ini A-nya diketahui 300 meter. Ini range itu kan sama dengan A. 100. 900, Pak. Berapa?
900. Oke, ya, 900. Karena yang 300 itu adalah di sini letaknya ya. Ini 300, ini adalah range ya. Dan di sini adalah 3A. Oke, jadi kalau Anda melihat gambar, kemudian di sini adalah 900, maka A-nya sama dengan 100, ya, 300. Oke, berarti Anda sudah tahu ya. Oke, kemudian Anda baca pertanyaannya di soal ini ya. Diketahui C0 sama dengan 0, SIL sama dengan 4% kuadrat FE, range sama dengan 300 meter, hitung dan isikan elemen-elemen dalam matrik dan tentukan persamaan-persamaan yang diperoleh dari perkalian matriknya. Oke. Jadi di dalam soal ini tidak menanyakan berapa Z0 ya. Jadi Anda harus, kalau melihat soal, Anda baca soal pertanyaannya ya. Jadi jangan sampai Anda membuang waktu, Anda mencari berapa Z0, padahal pertanyaannya tidak ditanyakan berapa Z0. Yang ditanyakan adalah hitung dan isikan elemen-elemen dalam matrik dan tentukan persamaan-persamaan yang diperoleh dari perkalian matriknya. Oke, jadi Anda masukkan angka-angka yang di dalam matrik, matrik A, matrik B, dan matrik X-nya. Kemudian Anda membuat persamaannya. Karena datanya ada 3 data, berarti persamaannya nanti ada 4. Kalau pertanyaannya seperti ini, maka Anda hanya sampai membuat persamaan itu ya. Membuat matriknya, Anda isikan angka-angka matriknya, kemudian persamaannya seperti apa. Ada 4 persamaan berarti. Izin tanya Pak. Ya. Jadi nggak sampai nyari W1, W2, W3, dan Mio ya Pak? Ya, nggak sampai. Kalau pertanyaannya seperti ini ya. Tapi kalau yang ditanya adalah berapa Z0, maka Anda harus cari ya berapa W1, W2, W3 dan berapa mu-nya. Oke, ada yang lain? Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah perhitungannya. Jadi kita lihat nilai kovarian antar sampel yang berjarak 0 ya, karena kita akan mengisi adalah C11, C22, C33 ya. Oke. Kalau H sama dengan 0 berarti C0 sama dengan berapa? Ya. Anda tahu ya, kalau C11, C22, C33 itu adalah H-nya sama dengan 0 ya. Karena kalau C11 itu artinya kovarian titik 1 terhadap titik 1 itu sendiri. Berarti jaraknya 0 ya. Oke, kalau jaraknya 0 maka kovariannya karena C0-nya sama dengan 0 maka nilainya adalah sama dengan SIL ya. Tadi kita lihat bahwa kovarian itu sama dengan SIL dikurangi gamma H. Untuk variogram dengan C0 sama dengan 0 berarti H sama dengan 0, gamma H-nya sama dengan 0. Maka kovariannya nilainya sama dengan SIL. Oke, berarti sama dengan 4. Karena tadi diketahui bahwa nilai SIL sama dengan 4. Oke, jelas ya. Berarti C11 sama dengan C22 sama dengan C33 karena ini jaraknya semuanya 0. Maka nanti dalam mengisikan data ini nilainya akan sama dengan 4. Oke, sekarang kita mencari yang lain. C12, C13, C21, C23 dan seterusnya. Oke. Berarti kita sudah dapatkan C11, C22, C33. Sekarang yang lainnya. Sekarang kita akan mencari nilai kovarian antar sampel. Jadi Anda lihat gambarnya ini.
ya, yang berjarak 200 meter. Nah, yang berjarak 200 meter itu apa saja? Adalah C12, maksudnya C12 itu ini, kemudian C21 ya, karena variogram itu vektor jadi ada 2. Kemudian C13, C31. Nilainya akan sama karena jaraknya sama. Oke. Nah, sekarang kita masukkan ke persamaan ya. Oke. H200 adalah CH200 berarti. Jadi C200 itu sama dengan sil 4 ya. Tadi kan sil dikurangi gamma H. Kemudian gamma H-nya itu apa? Gamma H-nya ini dengan eksponensial 4, ini sil dikalikan 1 dikurangi eksponen pangkat minus 200 dibagi 300 ya. Karena tadi range-nya 300. Kemudian sekarang yang kita hitung adalah H200. Ya. Kemudian ditambah 0. Ini adalah C0. Karena C0-nya sama dengan 0, maka saya tambah 0. Oke, sekarang saya balik. 4 dikurangi 4 dikalikan 1 dikurangi 1 dibagi, ya, ini eksponennya saya masukkan di sini, 2,72 pangkat 200 dibagi 300 ditambah 0 sama dengan 4 dikurangi 4 dikalikan 1 dikurangi 1 dibagi 2,72 pangkat 0,67. Jadi 200 bagi 300 adalah 0,67. Oke. Kemudian ini kalau Anda hitung sama dengan ini. Oke. Jadi 4 dikurangi 4 dikalikan 1 dikurangi 0,513. Jadi 1 dikurangi 0,513, kemudian Anda kalikan dengan 4. Hasilnya adalah ini. Jadi 4 dikurangi 1,96. Ya, ini sebenarnya ditambah lagi dengan 0 ya, karena di sini ada 0. Oke, jadi hasilnya adalah 2,04. Jadi sekarang nilai dari C12, C21, C13 sama dengan C31 sama dengan 2,04. Nanti Anda masukkan di sini. Ya, C12. Anda ganti dengan 2,04. C21. Anda ganti dengan 2,04. C13 ini sama dengan 2,04. Kemudian C31 2,04. Oke, kita tinggal mencari C32 karena jaraknya dia berbeda, jaraknya 200 meter. Dan C23 ya. Nah, ini jaraknya 20 meter. Jadi nanti adalah C32 sama dengan C23. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah untuk H20 meter, maka C20 adalah 4 dikurangi 4 dikalikan 1 dikurangi eksponen pangkat minus 20 dibagi 300 ditambah 0. Oke, ini kalau Anda kalikan nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi 4 dikurangi 4 dikalikan 1 dikurangi 1 dibagi 1,069 ditambah 0 ya. Oke. Kemudian hasilnya kalau Anda hitung adalah 4 dikurangi 1,032, hasilnya adalah 2,97. Jadi C23 sama dengan C32 sama dengan 2,97. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sekarang semua di dalam matriks sudah Anda dapatkan angkanya ya. C13 dan C23 dan C32. Anda sudah dapatkan, Anda tinggal memasukkan angka 2,97 ke dalam matriknya. Oke. Ini adalah isi dari matrik A. Kemudian kita mencari isi dari matrik B.
ya. Karena tadi kan persamaannya adalah matrik A dikalikan matrik X sama dengan matrik B. Nah, matrik B itu adalah kovarian, isinya adalah kovarian antara data dengan titik yang ditaksir. Simbolnya selalu seperti ini, C01, jadi artinya adalah dari sini ke sini, C01, kemudian C02, kemudian C03. Nah, ini karena jaraknya semua sama adalah 200, ya, jaraknya semua 200, maka Anda hanya perlu sekali hitung dan Anda mendapatkan 3 ini. Ya. Jadi 4 dikurangi 4 dikalikan 1 eksponen pangkat minus 100 dibagi 300. Kemudian ditambah 0. Nah, ini kalau Anda hitung hasilnya adalah 2,88. 2,88 Anda sudah dapatkan C01, C02 dan C03. Oke, jadi Anda masukkan di sini. Ya, ini adalah nilainya 2,88. Ya, ini sama. Kenapa sama? Karena ya dia mempunyai jarak yang sama. Nah, tapi tidak semua selalu sama ya, karena konfigurasi data berbeda-beda. Untuk konfigurasi data yang seperti tadi, itu matriknya menjadi seperti ini. Oke. Jadi ini pertanyaan pertama sudah terjawab ya. Ini adalah nilai matriknya. Anda membuat seperti ini ya. Ini tadi kita sudah hitung ya, kovarian antar data, kemudian ini adalah matrik X, itu adalah W1, W2, W3 dan mu, kemudian ini adalah matrik B, kovarian antara data dengan titik yang ditaksir. Oke, kemudian persamaannya bagaimana? Persamaannya Anda tinggal mengalihkan ya. Persamaan 1 adalah 4 dikalikan dengan W1 ditambah dengan 2,05 dikalikan dengan W2 ditambah dengan 2,05 dikalikan W3 kemudian dikurangi mu sama dengan C01 2,88. Jadi Anda kalikan ini dengan ini dengan ini dengan ini, kemudian minus 1 dikalikan dengan mu. Oke, bisa diikuti ya. Kemudian persamaan kedua adalah 2,05 dikalikan W1 ditambah dengan 4 dikalikan W2 ditambah dengan 2,97 dikalikan W3 dikurangi mu sama dengan 2,88. Oke. Kemudian persamaan yang ketiga adalah 2,05 W1 ditambah dengan 2,97 W2 ditambah dengan 4 W3 dikurangi mu sama dengan 2,88. Kemudian persamaan yang keempat adalah W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah 0 sebenarnya, kemudian sama dengan 1. Oke. Jadi kalau pertanyaannya seperti tadi, berarti jawabannya sampai di sini. Anda tidak perlu mencari berapa W1, berapa W2, berapa W3. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, sudah jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini adalah persamaan yang tadi ya. Oke, sekarang bagaimana kalau variogramnya adalah Gaussian? Nah, model Gaussian, model persamaan Gaussian itu yang membedakan hanya di sini ada pangkat 2. Jadi waktu Anda membaginya, pangkatnya ini dipangkatkan 2 dulu. Oke, ini pertanyaannya sama dan soalnya diketahuinya juga sama. Diketahui C0 sama dengan 0, kemudian C-nya adalah 4% kuadrat FE, range 300 meter. Hitung dan isikan elemen-elemen dalam matrik dan tentukan persamaan-persamaan yang diperoleh dari perkalian matriknya.
Jadi Anda seperti tadi mengisi berapa matrik A, berapa matrik X, dan berapa matrik B. Anda lihat di sini nilai C11, C22, C33 sama dengan 4 karena hanya sama dengan 0 ya. Hanya sama dengan 0 berarti nilainya adalah sel dikurangi gamma H sama dengan 0. Gamma H sama dengan 0 sama dengan 0. Jadi 4 dikurangi 0 ya. 4 dikurangi 0 sama dengan 4. Oke, berarti C11 sama dengan C22 sama dengan C33 nilainya sama dengan 4. Oke, jadi Anda sudah bisa masukkan di dalam matrik. Oke, kemudian nilai kovarian antar sampel yang berjarak 200 itu adalah C12, C21, C13 dan C31. Ini sama ya. Oke, jadi ini adalah sel dikurangi C ya, karena sel sama dengan C maka ini sama ya. Kalau C0 nya tidak sama dengan 0 ini nilainya akan berbeda ya. Oke, 4 dikurangi 4 dikalikan 1 dikurangi eksponen pangkat minus 200 bagi 300 dipangkatkan 2 ya, ditambah 0. Oke, Anda perhatikan cara menghitungnya. 4 dikurangi 4 kali 1 dikurangi 1 dibagi 2,72 pangkat 200 bagi 300 pangkatkan 2. Oke, jadi menghitungnya begini ya. Jadi 2,72 pangkat 0,67 Anda pangkatkan 2 dulu. Jadi 200 dibagi 300 dipangkatkan 2 dulu. Oke, jadi 4 dikurangi 4 dikalikan 1 dikurangi 1 dibagi 1,45. Oke, jadi ini 2,72 dipangkatkan dengan 0,67 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan ini. Oke, nah ini kalau Anda hitung 4 dikurangi 4 kalikan 1 dikurangi 0,69. 0,69 ini adalah 1 dibagi 2,72 pangkat 0,67 pangkat 2. Itu hasilnya adalah 0,69. Oke, kalau Anda hitung ini nilainya adalah nilainya 2,76. Jadi sekarang Anda sudah mendapatkan nilai dari C12 sama dengan C21 sama dengan C13 sama dengan C31 sama dengan 2,76. Jadi dalam matrik kita sudah bisa memasukkan nilai-nilai yang C12, C13, C31, C21. Ini tadi adalah 200 dibagi 300 dipangkatkan 2. Ya, itu adalah ini. 0,67 itu 200 dibagi 300, kemudian pangkatkan 2. Nah, setelah Anda pangkatkan 2, ini angkanya berapa? Nah, ini untuk memangkatkan 2,72. Oke, kita lanjutkan. Kemudian nilai kovarian antar sampel berjarak H sama dengan 20 meter. Nah, itu adalah untuk C23 dan C32 yang di sini. Oke, caranya sama, hanya Anda mengganti hanya Anda ganti dengan 20. Kalau tadi hanya 200, sekarang 20. Jadi hasilnya adalah 4 dikurangi 4 dikalikan 1 dikurangi 1 dibagi 2,72 pangkat 0,067 pangkat 2. Oke, jadi ini kalau Anda hitung hasilnya adalah sama dengan ini. Jadi 4 dikurangi 4 dikalikan 1 dikurangi 1 dibagi 2,72 dipangkatkan 0,004 ya. 0,004 itu adalah 0,067 dipangkatkan 2. Hasilnya sama dengan ini. Oke, ini Anda bisa ikuti kalau dihitung hasilnya adalah sama dengan 3,98.
Ya, sehingga kita dapatkan nilai C23 sama dengan C32 sama dengan 3,98. Oke, jadi matrik A, elemennya kita sudah dapatkan semua angkanya. Anda tinggal masukkan di dalam matrik. Kemudian kita menghitung kovarian antar titik yang ditaksir dengan contoh. Ya, yaitu jaraknya 100 meter. Semuanya 100 meter sehingga nilainya nanti akan sama. Jadi C01 sama dengan C02 sama dengan C03. Dalam perhitungan Anda mengganti yang tadi 20 hanya diganti dengan 100. Oke, urutannya Anda bisa ikuti dan hasilnya nilainya adalah sama dengan 3,52. Sehingga nilai C01 sama dengan C02 sama dengan C03 sama dengan 3,52. Oke. Oke, ini adalah matriknya. Jadi matrik A hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian yang matrik B adalah ini. Ya, C01 sama dengan C02 sama dengan C03 sehingga angkanya di sini menjadi sama. Ya, 3,52. Oke, kemudian dari sini Anda akan dapatkan persamaan. Jadi 4 persamaan yang hasilnya seperti ini. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Silakan. Bisa nggak Pak nilai W2W3 dan mu itu ada yang salah satunya itu minus? Nilai W1 atau W2 atau W3 itu mu Pak, salah satunya ada yang minus. Oh, W1-nya minus itu. Ya Pak, Enggak. contohnya gitu. Bisa nggak Pak? Enggak bisa. Dia harus positif ya. Jadi sigma Jadi antara WI itu sama dengan 1 ya. Jadi kalau misalnya W1 ini sama dengan 0,3, kemudian W2 sama dengan 0,3, maka W3-nya berapa ini? Kalau misalnya seperti ini, ketemu W1 0,3, W2 0,3, W3-nya berapa? 0,4. Berapa? 0,4. Ya, 0,4. 0,4. Ya. Oke, jadi nanti kalau Anda menghitung, kemudian angkanya tidak seperti ini, tidak 0, ya, itu pasti salah. Jadi kalau misalnya W1 angka kamu 1, kalau W1 sama dengan 1 berarti W2 berapa? W2 dan W3 0 Pak. Ya, oke, ini 0. Bisa juga terjadi seperti ini ya. Jadi yang penting sigma WI adalah sama dengan 1. Nah, kalau Anda menghitung dengan NNP itu seperti ini. W1 sama dikasih bobot 1, kemudian data yang lain dikasih bobot 0. Kalau Anda menghitung dengan metode NNP itu, ya, sebelum kita belajar metode IDW, kita belajar NNP ya. Itu seperti ini kasusnya. Jadi data yang paling dekat dikasih bobot 1, sehingga data yang lain tidak kebagian bobotnya ya, sehingga dikasih bobot 0. Pak, ingin tanya, tapi kalau tidak sama dengan 1 gimana Pak? Misalnya total hasil semuanya itu 0,9. Oh ya, pasti ada yang salah waktu menghitung. Ya. Harus sama dengan 1. Nah, mungkin ada selisih sedikit, mungkin karena Anda cara membulatkannya mungkin nggak pas ya. Misalkan sigma W, jadi karena pembulatannya Anda bulat-bulatkan sehingga kadang-kadang dapatnya 9,99 gitu, nggak pas 1 ya. Mungkin ini salah pembulatannya ya. Pembulatannya yang nggak konsisten. Sebaiknya pembulatan itu bagaimana Pak? Pembulatan biarin aja atau ada pembulatan angka Pak? Mungkin waktu perhitungan nggak usah dibulatkan ya. Jadi Anda hitung dengan 2 angka di belakang koma, kemudian yang terakhir untuk mencari W yang terakhir kan Anda pakai persamaan ini. W1 berapa, W2 berapa, W3 ketemu. Pasti kalau Anda cek jumlahkan sama dengan 1 nanti. Kalau Anda nggak bulatkan. Dan sama-sama semuanya misalnya 2 angka di belakang koma. Ya.
Jadi kalau Anda sudah ketemu W1 dan W2 atau Anda ketemu W2 dan W3, maka cari W1-nya pakai persamaan yang ini. Ya, pasti jumlahnya nanti sama dengan 1. Oke, baik. Kemudian kalau Anda menghitung blok Kriging, itu sebenarnya sama dengan poin Kriging sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya Anda menghitung ini adalah blok, ini adalah Z1, ini Z2, ini Z3. Nah, maka Anda sebenarnya menghitung sama dengan blok, tergantung kepada blok ini dibagi menjadi berapa bagian yang sama. Biasanya bagi bagian yang sama. Nah, ini kalau misalnya bagi 4, ya bagi 4. Anda menghitung di sini berapa nilainya dengan poin Kriging. Ini Anda harus tahu jaraknya dari sini ke sini. Anda ketemu ZA misalnya. Kemudian ZB juga Anda hitung. Berapa ZC, berapa D. Nah, berapa kadar dari blok ini? Kadar dari blok ini adalah kadar dari A ditambah B ditambah C ditambah D dibagi 4. Jadi kadar dari blok itu adalah kadar rata-rata dari blok-blok yang kecil ini. Jadi blok A Anda hitung dengan Kriging, ordinary Kriging biasa seperti ordinary Kriging titik. B juga dihitung dengan titik. Ini kan jaraknya jadi berbeda ini. Nah, yang berbeda nanti adalah matrik B-nya. Matrik A-nya akan sama karena jarak sampelnya tetap tidak berubah. Ya, jadi tadi kan persamaannya adalah matrik A. Ini adalah matrik A dikalikan matrik X sama dengan matrik B. Nah, kalau Anda menghitung blok, ini yang berubah-ubah sebenarnya matrik yang di B-nya. Matrik di A-nya akan tetap karena matrik A ini adalah isinya adalah kovarian antar data. Datanya kan nggak berubah. Yang berubah adalah titik A, titik B, titik C, dan titik D. Sehingga yang berubah nanti angka-angka yang ada di matrik B. Oke, jadi yang perlu Anda perhatikan adalah variogram yang dipakai itu apa? Variogram apa ya? Anda ujiannya kan open book ya. Jadi Anda tinggal cari, Anda lihat gambarnya itu dia itu masuk variogram apa, kemudian Anda bisa tentukan yang dipakai itu apa, variogramnya apa. Dari variogramnya Anda akan bisa menentukan persamaan, model persamaannya. Oke, baik, terima kasih banyak dan saya kira cukup sekian ya, karena nggak ada pertanyaan lagi. Dan selamat sore, selamat belajar. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Ya, sama-sama.